Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan tentang sosialisasi PAK daring, ya. Ini untuk memonitor dosen di Universitas Pamulang, ya. PAK ini singkatan dari penilaian angka kredit, ya. Di sini kita mau melihat kinerja dosen di setiap semesternya. PAK daring ini isinya adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, ya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta nanti ada tambahan dari unsur penunjang, ya. Seperti kita tahu di semester genap ini, ya, genap 2020 ini, tahun ajaran 2019-2020 ada surat edaran seperti ini. Kita diminta untuk mengisi PAK daring, ya. Dan di semester genap ini ada perbedaan dibanding semester sebelumnya. Kalau biasanya pengisiannya itu mendekati UAS, ya, ujian akhir semester biasanya sampai setelah UAS, 1 minggu setelah UAS. Nah, tapi di semester genap ini kita waktunya agak panjang, ya, dari tanggal 23 Februari sampai dengan 18 Juli, ya, untuk batas pengisiannya. Ya, maka itu banyak waktu luang, agak longgar, dan kita diharapkan bisa mencicil, ya. Dengan harapan seperti itu bisa mencicil. Apabila kita punya berkas atau bukti fisiknya, kita bisa input, ya, misal surat tugas mengajar, ya, kemudian juga penelitian, ya, atau juga bagi yang sudah PKM bisa diinput juga laporan PKM-nya di sini. Kemudian bagi kita yang sering ikut seminar atau workshop atau pelatihan juga bisa diinput, bisa dicicil. Baik, langsung saja penjelasannya. Ini dasar hukumnya dari Undang-Undang Republik Indonesia. Kemudian juga ada peraturan pemerintah serta Permenristek Dikti, ya, bisa dibaca nanti. Kemudian ini tadi saya katakan isiannya yang ada di PAK ada unsur utama, kemudian ada unsur penunjang. Nah, unsur utama ini terdiri dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ya, ini tridharma. Kemudian nanti ditambah unsur penunjang, ya. Saya lanjutkan untuk penjelasannya. Nah, untuk pendidikan ada 2 unsur. Yang pertama ada unsur pendidikan, kemudian yang kedua adalah unsur pelaksana pendidikan. Nah, di unsur pendidikan ini kita isinya 1 kali, ya. Kalau Bapak Ibu yang belum memasukkan ijazah S2-nya, Bapak Ibu bisa memasukkannya. Tetapi kalau yang sudah, ya, ini jangan memasukkan ijazah lagi, ya. Tapi ketika Bapak Ibu nanti sambil mengajar, kemudian ada pendidikannya nambah sambil kuliah lagi gitu, S3, kemudian lulus, ya, dapat ijazah, nah itu baru diinput ke sini. Nah, ini hanya sekali, ya, tidak setiap semester, ya, hanya sekali. Nah, ini sering banyak yang kita tolak di LPM, ya, lembaga penjaminan mutu, ketika ijazahnya diinput lagi, ya, double, ya, atau malah lebih dari itu, ya, kita tolak biasanya. Oke, kemudian apabila Bapak Ibu punya diklat prajabatan, ya, surat tanda tamat pendidikan dan latihan, ini juga bisa diinput di sini. Baik, kemudian yang kedua, nah ini yang banyak kita isi tuh di sini, ya. Kalau tadi hanya sekali, kalau yang di unsur pelaksana pendidikan ini yang banyak. Yang pertama, melaksanakan perkuliahan, ya, ini berarti surat tugas, ya, surat tugas diinput di unsur pelaksana pendidikan. Kemudian ada bimbingan menguji, ya, membimbing, masukkan ke sini. Nah, untuk membimbing menguji, ya, ini maksimal 10 mahasiswa, ya. Nah, kemudian membina kegiatan mahasiswa kalau memang sebagai pembina mahasiswa, kemudian mengembangkan bahan pengajaran modul, ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki modul, ya, modul ISBN, ya, punya modul bisa diinput di sini. Kemudian menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi bisa dimasukkan juga ke sini di unsur pelaksana pendidikan. Kemudian melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi juga bisa dimasukkan ke sini. Kemudian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang menjabat di perguruan tinggi, ya, entah itu sebagai dekan, kaprodi, kemudian juga wakil prodi, sekprodi, ya, bisa diinput di sini,
ya, karena untuk PAK ini ya, ini untuk semua dosen yang ada di universitas ya, jadi semuanya wajib mengisi. Baik, saya lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua adalah penelitian. Nah, di penelitian ini jelas ya, kita memasukkan penelitian kita yang kita sudah lakukan ya, dan ada hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan berupa buku, kemudian hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan ini berupa jurnal ya, kemudian hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan ya, proceeding. Kemudian hasil penelitian atau pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar, simposium, lokakarya, tetapi dimuat dalam proceeding. Nah, dimasukkan ke sini. Ya, ini penelitian-penelitian. Kita siapkan jurnal penelitiannya, kemudian linknya, ya, kemudian kita upload. Ya, kemudian yang ketiga, ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, jelas nih, kita di setiap semesternya kadang melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita input di sini. Nah, yang kita input di pengabdian masyarakat ini ya, kalau bisa ini laporan PKM-nya ya, kan di laporan PKM itu lengkap ya, ada sertifikatnya ya, kemudian juga ada penjelasan tentang PKM-nya ya, itu lengkap sekali ya. Sering banyak kami tolak ini dipisah-pisah ya, ada laporannya, kemudian juga ada sertifikatnya ya, kemudian juga ada surat tugasnya, biasanya terpisah-pisah. Nah, ini diharuskan ya untuk menggabungnya. Nah, kemudian isinya apa saja? Yang pertama, ini pengabdian ke masyarakat bisa isinya itu menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan ya, bisa jadi Bapak Ibu dosen punya jabatan di lembaga pemerintah ya, bisa dimasukkan ke sini ya, baik surat tugas atau SK-nya, silahkan saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan pengembangan hasil pendidikan ya, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri. Kemudian berikutnya memberikan latihan atau penyuluhan atau penataran ceramah pada masyarakat ya, terjadwal atau terprogram. Kemudian memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kemudian membuat atau menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Kemudian hasil pengabdian ya kepada masyarakat publikasikan di sebuah jurnal ya. Kemudian berperan aktif ya dalam mengelola jurnal ilmiah per tahun diakui pada satu jurnal ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang berperan sebagai pengelola jurnal bisa dimasukkan ke sini. Dan juga hasil kegiatan pengabdian yang dijurnalkan yang masuk ke sini. Gitu ya. Ini untuk yang pengabdian kepada masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya adalah unsur penunjang ya, di dalamnya ada menjadi anggota dalam suatu panitia ya, atau di suatu badan gitu ya, di perguruan tinggi, atau juga menjadi anggota panitia pada lembaga pemerintah ya, atau juga menjadi anggota organisasi profesi ya, bisa dimasukkan ke sini ya. Jadi anggota profesi apa, silahkan saja ya. Kemudian mewakili perguruan tinggi ya, pemerintah, duduk dalam panitia antar lembaga tiap kepanitiaan, kemudian berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah ya. Ini biasanya sering di sini ya, kita yang sering mengikuti seminar ya, kita bisa input di sini. Kemudian menulis buku pelajaran LTA, kemudian mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora, kemudian keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen. Nah, ini kita bisa input di unsur penunjang. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat di waktu yang di luar yang kita tentukan, yaitu disimpan saja di laptopnya atau di dokumennya buat nanti digunakan untuk pengurusan jabatan fungsional ya, karena yang kami minta di EPAK ini biasanya di setiap semester di waktu yang berjalan, di waktu yang kita tentukan gitu, agar nanti tidak ditolak ya dengan tim kami. Baik, berikutnya ini tampilannya nanti kita demokan ya. Ini akun saya ya, ini unsur pendidikan, kemudian ini penelitian ya, kemudian ini pengabdian kepada masyarakat ya, kemudian ini penunjang. Baik, itu penjelasan singkat saya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana cara loginnya. Saya akan contohkan untuk 1-2 dokumen ya. Untuk mengisi PAK itu kita masuk ke my dosen kita ya, dosen.unpam.ac.id, kemudian
kemudian kita enter login sebagai dosen. Ya, ini biasa akun kita yang ada di sini. Ya, saya menggunakan akun saya. Ini passwordnya. Nah, ini tampilan dosen kita. Kita pilih kegiatan PAK, ada di sini dia kegiatan PAK, kemudian input kegiatan, ya, input kegiatan. Nah, di sini kita bisa tambahkan, ya, tambah kegiatan. Misal saya mau menambahkan surat tugas mengajar, ya, pilih di sini kegiatan, kemudian surat tugas mengajar itu adanya di pendidikan, ya, perhatikan. Kemudian unsurnya ini unsur pelaksana pendidikan. Karena kalau unsur pendidikan ini isinya ijazah tadi yang kita input hanya sekali saja di awal ketika kita masuk sebagai dosen. Jadi kalau yang sudah nggak perlu lagi, nah kita pilih yang kedua, unsur pelaksanaan pendidikan, karena kita mau input surat tugas. Nah, isinya di sini kita mau mengisi surat tugas mengajar, ya. Nah, ini kita pilih melaksanakan perkuliahan. Ini ada pilihan seperti ini banyak, ya, bimbing dan seterusnya. Karena ini kita mau mengisi surat tugas, kita pilih ini. Kemudian kegiatannya ini untuk misal kita asisten ahli atau lektor, silahkan dipilih. Misal asisten ahli, ya. Nah, kemudian kegiatannya ini, nah ini ada dua, ada 10 SKS pertama, kemudian SKS yang berikutnya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang SKS-nya lebih dari 10, ya, berarti misal 12, ya, isi dulu yang pertama, 10 SKS pertama, ya, kemudian diisi, diupload, ya, kemudian nanti upload lagi seperti ini, cuma nanti pilihnya yang 2 SKS berikutnya. Nah, untuk yang pertama ini saya anggap kita 10 SKS, ya, kita pilih aja 10 SKS, ya. Kemudian satuannya di sini berarti semester, ya, dalam satu semester. Kemudian jumlah kegiatannya 1, ya, masukkan di sini jumlah kegiatan. Ini kita sudah kunci, ini udah default volumenya 1, ya. Kemudian tanggal, ya, tanggal kegiatannya ini berarti sejak perkuliahan semester yang berjalan. Berarti untuk di semester kedua ini di bulan Maret, ya, tanggal 2 Maret waktu itu, tanggal 2 Maret. Kemudian tanggal berakhirnya berarti nanti pas UAS gitu, ya. Ini saya lihat di jadwal itu tanggal 18 Juli, ya, 18 Juli. Nah, itu dia. Kemudian uraian kegiatannya berarti surat tugas mengajar semester genap 2019-2020, ya, gitu. Nah, kemudian kalau itu surat tugas, kemudian berikutnya ini bukti filenya kita select aja di sini, cari file PDF-nya ada di mana, ya. Di sini diminta file PDF, ya, dalam bentuk PDF, ya, berarti kita dokumennya kita siapkan yang bentuknya PDF. Saya coba ambil file saya, ya, saya sudah siapkan di sini. Nah, surat tugas, nah ini dia. Kalau sudah open, ya, nah ini isinya, ya. Pastikan nanti Bapak Ibu, ya, ini karena saya hanya latihan saja, ya, pastikan nomor suratnya sudah ada, kemudian juga tanda tangan dari ketua program studi juga sudah di input, ya, dan stempel biasanya. Nah, ini biasanya kalau tidak ada nomor dan tidak ada stempel tanda tangan, ini biasanya di kami kita tolak atau tidak sesuai, gitu, ya. Baik, kalau sudah simpan. Ya, data kegiatan berhasil ditambahkan, kemudian oke, dia akan muncul ke sini, gitu, ya. Oke, mau langsung kita ajukan silakan, atau kalau kita mau tambahkan lagi juga silakan. Ya, kalau sudah yakin nanti Bapak Ibu ajukan saja dari akun kita. Kemudian ketika kita ajukan ini akan masuk di akunnya prodi, ya. Kemudian setelah dicek sama prodi kemudian sesuai, ya, kemudian di ACC masuk ke bidang-bidang penilaian, ya.
apabila di Kaprodi ternyata ini tidak sesuai, maka akan balik ke kita, gitu ya. Maka itu kita benarkan, kemudian kita ajukan kembali atau kita ajukan ulang, ya. Kemudian untuk menambahkan yang berikutnya, misal saya mau menambahkan sertifikat seminar, ya, pilih tambah kegiatan, ya. Sertifikat seminar itu adanya di penunjang, ya, penelitian bukan, kemudian masyarakat juga bukan, kegiatan unsur penunjang masuk sini, ya. Kemudian unsurnya unsur penunjang, kegiatannya berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, ya. Pilih kegiatannya, berarti di sini ada di lingkungan perguruan tinggi atau juga di tingkat internasional, nasional, atau regional. Misal saya di tingkat perguruan tinggi saja yang saya mau latihan pada hari ini. Kemudian sebagai peserta, ya, di sini atau ketua, silakan dipilih, nanti disesuaikan dengan laporan kita. Misal saya jadi peserta saja, ya. Satuan hasilnya berarti kegiatan, ya. Di sini ada ijazah, laporan akhir penelitian, jurnal semester, kegiatan, SKS, ini berarti satuan hasilnya kegiatan, ya. Volumenya tetap, kita tidak bisa rubah. Misal saya mau memasukkan ini sertifikat yang ini, ya. Nah, ini berarti tanggalnya tanggal 22 April, ya. Tadi kita pilihnya kegiatan sudah, kemudian tanggalnya 22 April. Karena ini tanggalnya cuma satu, ya, kita pilih 2 kali di sini. Tanggal berakhirnya juga tanggal 22 April, ya. Oke, kemudian ini kita tulis deskripsinya. Tadi saya mau masukkan ini. Strategi dan trik penulisan proposal hibah. Strategi dan trik penulisan workshop, ya. Strategi dan trik penulisan proposal, ya, hibah, hashtag, dan seterusnya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lengkapi, ya. Kemudian select seperti tadi, ya. Ini berarti ini dia sertifikatnya, filenya, kemudian open, ya. Nah, ini dia akan muncul, ya. Kemudian kita simpan. Nah, ketika kita simpan, dia akan ada informasi seperti ini, data kegiatan berhasil ditambahkan, ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini dia sudah masuk, nambah ke sini, ya. Begitu seterusnya untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ya. Kemudian misal unsur penunjang ini banyak sekali, ya. Bisa jadi Bapak Ibu dalam satu semester bisa beberapa mengikuti seminar atau juga workshop atau juga pelatihan, bisa diikut di sini. Kemudian pastikan semuanya diajukan, ya. Tadi yang saya belum yakin itu untuk yang surat tugas, berarti saya belum ajukan dulu, nanti saya mau revisi. Kalau untuk yang sertifikat tadi sudah lengkap, ya, saya ajukan saja, saya contohkan ajukan. Anda yakin? Yakin. Oke, ya. Data berhasil diajukan. Ketika kita sudah ajukan, dia akan menghilang dari sini, gitu ya. Ya, pastikan kita sudah ajukan dan itu akan terkirim di Kaprodi, yang akan masuk di akunnya Kaprodi biasanya. Kemudian akan dicek di sana, apabila sesuai akan dilanjutkan ke penilaian di masing-masing bidang. Tapi jika tidak sesuai akan kembali ke kita. Baik, terima kasih. Ini penjelasan kami tentang pengisian PAK, penilaian angka kredit dosen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga Bapak Ibu dosen bisa menginputnya, ya. Dan apabila ada kesulitan bisa menghubungi kami atau bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.